Hey guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas satu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dah, hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, oke guys, kali ini kita bakal kembali untuk membahas game Rise of Eros lagi. Nah, hari ini gue bakal memberikan kalian info terbaru untuk tier list game kesayangan kita untuk di tanggal 5 September tahun 2025 guys ya. Nah, jadi langsung saja untuk pertama di sini tier list sudah gue update lagi. Dan untuk persona baru kita yaitu si Fast Firmament Phoenix dan juga Illusory Renegade Cartilla juga sudah termasuk di dalamnya guys ya. Untuk persona kita sekarang menurut gue cukup bagus ya, walau jujur saja kita di bait sama developer biar spend di sini agar kita tidak ada bahan buat anniversary nanti di pertengahan September. Tapi menurut gue sih ya memang tergantung situasional kalian saja dan memang dari keperluan saja juga pastinya. Nah, di sini langsung saja guys ya, untuk yang pertama sendiri gue bakal liatin dulu guys ya untuk tier listnya seperti ini guys ya. Nah, jadi ini dia untuk tier list kita yang terbaru untuk persona kita yang paling baru juga pastinya guys ya. Jadi di sini gue bakal bahas dulu yang karakter terbarunya, nanti baru fullnya guys ya. Nah, jadi untuk yang pertama sendiri si Cartilla Illusory Renegade ya. Nah, dia di sini untuk PvE dan juga PvP rankingnya sama, berada di tier SS ya. Nah, sementara untuk Phoenix Fast Firmament, dia ini di arena atau PvP berada di ranking SS. Sementara untuk di PvE-nya dia lebih baik sedikit dengan ranking tier SS plus ya. Nah, oke. Sedikit informasi juga pastinya untuk tier list di sini guys ya. Rata-rata personanya sudah masuk di potensial maksimalnya di angka bintang 6 dan juga reliknya sudah boost 5. Jadi udah top performance-nya. Jadi kayak gitu guys ya. Nah, jadi ya langsung saja di sini mungkin gue bakal bahas dulu tipis-tipis untuk kedua persona kita, mulai dari Cartilla terlebih dahulu guys ya. Nah, jadi si Illusory Renegade ini merupakan persona tipe support dengan kemampuan yang merupakan versi upgrade dari si Dragoncry Elin ya. Dari segi keterampilan dan juga skill, memang Cartilla baru ini punya kemampuan yang lebih unggul dari pendahulunya yaitu si Dragoncry ya. Karena selain bisa menghasilkan stack evade, dia juga bisa memberikan damage booster dan juga penurunan defense. Dan untuk sebagai seorang support, dia juga bisa mengisi turn gauge-nya secara mandiri melalui basic attack-nya guys ya. Nah, dari segi gameplay, memang persona ini cukup potensial banget. Namun dia ini memiliki sedikit kelemahan pastinya guys ya. Dimana dia itu untuk menghasilkan stack evade-nya itu tak sebanyak dan secepat Dragoncry Elin pastinya. Lalu dia persona yang sangat ketergantungan dengan relik eksklusifnya agar dia bisa mendapatkan enchant skill dari buff penurunan defense-nya. Walau ini tak selamanya bisa jadi alasan karena setiap persona memang rata-rata wajib menggunakan signature relik ya. Tapi bisa gue bilang sih lebih simpelnya dia jadi kurang fleksibel saja sih. Dan mungkin yang paling ribet adalah untuk bisa mendapatkan damage boosternya. Karena untuk bisa mendapatkan efek buff ini pastinya allies kita itu harus bisa menghindari serangan musuh minimal 1 kali terlebih dahulu baru bisa dapat booster damage-nya. Nah, itu masalah yang menurut gue sih paling kelihatan banget ya untuk karakter ini pasti. Di sini walaupun dia memiliki kekurangan ya guys ya yang emang cukup kelihatan banget pastinya, tapi jujur dia ini masih punya kelebihan yang cukup bagus banget. Dimana yang paling kelihatan banget ya, dia itu adalah Cartilla. Nah,
Jadi dia itu punya varian SR-nya. Jadi kalau kalian punya dan belum dapat secara maksimal, kalian bisa cicil dia sedikit demi sedikit menggunakan varian dia yang versi SR. Tapi jika kalian bertanya di sini apakah dia bisa dipakai jangka panjang? Nah, mungkin untuk sekarang dia ini memang kurang banget ya guys ya dari segi gameplay, karena dia ini merupakan support yang sangat membutuhkan support yang lainnya juga pasti. Dan dia bisa dibilang sih memang agak kurang mandiri guys ya dalam segi gameplay. Jadi dia itu harus di-combo bareng sama Dragon Cry Elin baru bisa dapet gameplaynya yang optimal. Atau kalau nggak bisa digabung dengan Alana Flame Falcon juga bisa. Namun ya kalau kalian mau dapat yang lebih optimalnya, kalian bisa gabungkan mereka bertiga. Alana Flame Falcon, Dragon Cry Elin, dan juga Cartilla Irusori Renegades. Kalian bisa gabungkan dalam satu tim. Nanti ya itu bakal enak pastinya karena ya stack efeknya lebih cepat terisi pastinya guys ya. Jadi kayak gitu coy. Untuk yang berikutnya di sini yaitu si Phoenix Fast Firmament. Nah, dia ini merupakan salah satu persona yang menurut gue sih varian terbaik ya untuk versinya dia, yaitu si Phoenix ya guys ya. Nah, sebagai DPS dia punya kemampuan yang bisa dibilang sih optimal banget. Karena setiap skillnya sudah dilengkapi dengan booster damage yang sangat banyak ya. Dalam penerapannya, dia ini cukup berpotensi dengan banyaknya booster critical chance dan juga critical damage di hampir semua lini, termasuk reliknya juga. Namun yang kurang dari dia mungkin dari segi efek persing damage-nya, itu aja yang kurang. Dan juga kemampuan survivalnya yang menurut gue cukup kurang banget pastinya guys ya. Nah, jadi ya bisa dibilang sih ini kelemahan kecil buat dia sebenarnya guys ya. Untuk selanjutnya di sini jika kalian bertanya guys ya, apakah Phoenix terbaru ini bisa bersaing damage-nya dengan DPS top tier lainnya? Nah, untuk ini jawabannya sih bisa. Tapi ya mungkin untuk DPS persona di ranking SS atau SS plus itu masih bisa bersaing ya dari segi damage. Tapi untuk yang paling top tiernya yaitu ranking SSS, nah ini menurut gue kurang banget karena dia ini itu kurangnya adalah elemen survivalnya dan juga sih mungkin sekarang lebih condong ke persing damage ya, dia juga kurang di sana. Tapi untuk penghasilan damage-nya dia masih sangat bagus banget. Untuk di PvE pastinya persona ini masih punya chance yang bagus banget ya dari segi gameplay, karena dengan banyaknya booster critical chance dan critical damage dia jadi optimal banget. Dan menurut gue sih memang mantep ya dari segi penghasilan damage-nya juga. Tapi untuk di arena, well, ini masih bisa gue bilang gak bisa bersaing banyak guys ya. Karena dia ini seorang DPS yang bertipe klasik juga bisa dibilang. Jadi dia ini masih kalah jauh ya guys ya dengan DPS-DPS yang mainnya sekali hantam. Kayak Goddess of Invidia ataupun Tiger Trip Profi ya. Itu masih kalah banget bersaingnya. Tapi ya yang jadi masalah paling besarnya mungkin masih sama guys ya. Kita di sini masih melawan salah satu karakter yang memang paling mengganggu lah dalam gameplay, yaitu si ini guys ya, yaitu si Alana Icebrowed Selection. Ya, dia ini merupakan pengganggu terbesar pastinya untuk DPS zaman sekarang. Jadi dari segi gameplaynya dia sekarang menurut gue sih memang kurang banget lah bisa bersaing guys ya. Karena memang terhalang pastinya dengan karakter yang memang mengganggu banget pastinya di arena. Jadi dari segi itulah guys ya, kenapa Phoenix ini bisa gue bilang sih, ya dia bagus tapi memang karena dia DPS tipe klasik, jadi ya memang untuk arenanya dia jelek banget ya, masih kurang lah pastinya. Karena menurut gue sih sekarang itu kita perlu banget karakter yang memang bisa bertahan dari segi efek sisi yang bisa bikin kita nggak gerak gitu coy. Kalau misalnya kita nggak gerak, DPS itu jadi agak kurang gameplaynya guys ya. Nah,
Karena si Phoenix ini tipenya klasik, jadi otomatis memang dari segi gameplay dia jadi agak ya kurang banget lah guys ya. Untuk di arena doang coy. Tapi untuk di PvE gue masih jamin karakter ini masih sangat bagus ya guys ya. Jadi segitu aja guys ya untuk pembahasan tipis-tipis kedua persona kita di sini guys ya. Nah, untuk yang berikutnya di sini gue bakal kasih tier listnya yang lebih full lah guys ya. Nah, untuk yang pertama sendiri, kita masuk dulu ke tier list yang PvE guys ya. Nah, jadi untuk yang PvE kalian bisa lihat seperti ini coy. Nah, ini dia untuk tier listnya. Jadi di sini udah full pasti dengan persona baru kita yang sudah juga diupdate guys ya. Jadi silahkan di screenshot kalau kelihatan ya guys ya. Nah, kalau kalian nggak tahu karakternya, silakan aja pencet di bondir, lalu kalian pencet tulisan atau bisa dibilang sih bentuk buku yang ada di bawah karakternya. Nah, otomatis di sana akan memunculkan semua persona dari variannya dia ya guys ya. Nah, jadi kalian cari yang tulisannya gambar kepala Valkyrie. Nah, itu kalian pencet, nanti otomatis semua variannya dia bakal kelihatan semua. Jadi nanti kalian tinggal cocokin aja semua gambarnya. Jadi kayak gitu guys ya. Simple banget dah pastinya. Nah, untuk yang berikutnya di sini di arena atau Colosseum tier list ya guys ya. Atau bisa bilang sih PvP guys ya. Nah, untuk tier listnya kalian bisa lihat seperti ini coy. Nah, ini dia untuk tier listnya. Jadi untuk persona baru pastinya sudah update juga. Dan di sini sudah gue sesuaikan juga pastinya dengan meta kita yang masih memang berkutat di Ice Broward Selection, kemudian Nvidia, kemudian APT, lalu ya sisanya mengikuti saja guys ya. Jadi ya masih sama guys ya, berkutat di sana-sana aja untuk meta kita sekarang di arena. Jadi ya overall seperti ini guys ya untuk tier list kita yang terbaru ya guys ya. Nah, jadi ya, segitu aja sih untuk info dari gue pastinya. Kalau kalian ada pertanyaan atau segala macam pastinya, silakan saja di kolom komentar ya guys ya. Kita baku hantam di sana ya guys ya. Nah, jadi thank you banget. See you the next video guys. Goodbye. Dadah cuy. Thank you.